Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang toksikologi organ dan sistem organ atau sistem syaraf dan sistem kardiovaskuler. Dengan anggota saya sendiri, Doris Puspitasari, Dwi Yani Istiqomah, Ega Angelia Anarki, dan Erik Fajar Juliansyah. Pertama, definisi. Toksikologi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang racun, dan racun dapat didefinisikan sebagai zat yang dapat menyebabkan efek yang berbahaya bagi makhluk hidup. Racun merupakan zat yang bekerja di dalam tubuh secara kimiawi dan fisiologis yang dalam dosis toksik akan menyebabkan gangguan kesehatan atau mengakibatkan kematian. Kemudian sistem kardiovaskuler sendiri merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi keseluruhan jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Selanjutnya ada tipe toksisitas pada sistem kardiovaskuler. Terdapat dua jenis sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Pertama, darah mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel. Kedua, yang diangkut dari nutrisi berasal dari pencernaan seperti lemak, gula, dan protein dari saluran pencernaan dalam jaringan masing-masing untuk mengonsumsi sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian diproses atau disimpan. Kemudian obat yang bekerja terhadap susunan saraf pusat dibagi dalam beberapa golongan. Yang pertama, psikofarmaka atau psikotropika. Yang kedua, untuk gangguan neurologis. Yang ketiga, jenis yang memblokir perasaan sakit. Yang keempat, jenis obat vertigo dan obat migrain. Kemudian ada macam-macam sel saraf, yaitu sel saraf sensori, sel saraf motor, dan sel saraf asosiasi. Di sini ada review jurnal, yaitu Jurnal American Psychological Society, yang judulnya Aging and the Cardiovascular System. Dari tujuan penelitian ini, yang pertama untuk memperluas dan memperbaiki karakteristik faktor resiko. Yang kedua untuk mengidentifikasi polimorisme genetik yang dapat memprediksi perkembangan perubahan struktural atau fungsional yang paling ditandai dan atau khas penuaan, seperti disfungsi diastolik ventrikel kiri, aktivitas berlebih simpatik, kekakuan vaskularness, fungsi endotel yang rusak, penebalan dinding arteri, dan sebagainya. Yang ketiga, untuk memverifikasi apakah gaya hidup atau intervensi farmakologis terbukti memiliki efek menguntungkan pada struktur dan fungsi arteri. Dan kemudian ada sampel penelitian, yaitu teknik ruang leher untuk memanipulasi aktivitas baroreseptor karotid pada manusia, serta berbagai pendekatan yang digunakan baroreseptor arteri di satu sisi mengkonfirmasi bahwa pada usia lanjut refleks baroreseptor jantung mengalami gangguan, tetapi di sisi lain mengungkapkan jauh lebih baik. Hasil dari potensial aksi yang berkepanjangan dan keadaan aktif daripada dari perubahan dalam sistem mekanik pasif atau konten katekolamin miokard. Kemudian kesimpulan dari jurnal ini adalah penuaan kardiovaskular mencangkup serangkaian fenomena yang luas dan kompleks pada tingkat struktural, fungsional, dan molekuler, sehingga penelitiannya dipandang sebagai cabang fisiologi yang berbeda, yang semakin kemajuannya akan sangat penting untuk memahami fungsi dari bagian yang semakin besar dari populasi yang akan membantu untuk berhasil dalam tugas yang sulit, mendefinisikan batas antara normalitas dan penyakit. Ya, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.